kayak bersyukur banget kan, aku lahir di Indonesia, besar di Indonesia. Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian di sana? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Dan seperti biasa di video kali ini aku bakalan kembali membawakan news update dari seputar per K-popan ya teman-teman. Dimana di sini aku bakalan bawain cerita nih mengenai si Jung Jae Hyun NCT yang katanya sebenarnya awalnya tuh dia tuh waktu mau ikut audisi gak direstuin nih sama ayahnya, tapi lucu sih sebenarnya karena ayahnya tuh berpikir kalau dia tuh nggak bakalan masuk nih di agensi dan mukanya itu tuh nggak cocok buat ada di agensi. Wah, dan ayahnya juga kan seorang dokter. Dengar aku ya, dia tuh seorang dokter bedah. Jadi mungkin bisa melihat lah gitu kalau misalkan memang oh muka anak gue tuh nggak cocok gitu ada di agensi, apalagi salah satu agensi besar. Tapi menurut aku ternyata si ayah dari si Jaehyun itu salah ya perkiraan. Justru sekarang anaknya tuh menjadi king visual. Bahkan si Jaehyun ini pun menurut aku kayak alami ya, nggak oplah sama sekali. Karena pas dia masuk di SM itu tuh usia dia tuh masih kayak belum legal gitulah di Korea, belum legal buat operasi plastik dan lain-lain. Dan bahkan sampai sekarang pun si mukanya tuh nggak ada perubahan. Hanya kayak oke, dia tuh alami banget gitu, mungkin cuma perawatan produk mehong. Jadi ya secakep itu gitu. Apa mungkin karena keturunannya udah cakep juga kan. Baru-baru ini seorang netizen membuat postingan dengan judul ayah idol SM ini mengatakan kepadanya bahwa dia dapat ikut audisi untuk SM karena dia tidak akan masuk di suatu komunitas online dan berbagi cerita di balik idol ini masuk ke agensinya saat ini. Dia pun menjelaskan bahwa ayah anggota NCT Jung Jae Hyun sebenarnya tidak mengizinkan Jaehyun untuk mengikuti audisi SM karena menurutnya visual anaknya ini tidak cocok untuk agensi. Namun Jaehyun tetap mengikuti audisi dan akhirnya dia pun berhasil masuk ke dalam agensi. Bahkan dia sudah debut bersama NCT. Bahkan dia menjadi seorang visual yang disukai banyak orang di dunia. Netizen banyak yang terkesan dengan visual Jaehyun. Bahkan ketika dia masih kecil dia sudah sangat tampan. Dan dia pun mengatakan anak ini nantinya akan tumbuh menjadi Jaehyun Visual Center dari grup idol SM Entertainment yaitu NCT. Bahkan ada salah satu komentar berkata, berkat ayah Jaehyun kami dapat melihat Jaehyun sekarang. Dan mungkin ayah Jaehyun mengira putranya tidak akan berhasil karena dia mirip dengannya. Dan aku pun melihat ayah Jaehyun dan benar ternyata dia mirip dengannya. Kenapa ya bapaknya si Jaehyun itu bisa berpikir kayak gitu? Kenapa gitu? Nah katanya kan si netizen itu tuh kan pernah lihat bapaknya si Jaehyun mirip sama si Jaehyun, berarti kan bapaknya cakep juga gitu kan. Jadi dia tuh nggak perlu merubah apapun karena memang udah dari garis keturunannya juga cakep gitu kan. Dan si Jaehyun ini tuh merupakan anak tunggal gitu, makanya udah mah dianya kerja ngidol, terus bapaknya juga kan dokter gitu kan, dia anak tunggal ya otomatis ke dia semua kan nanti. Beruntung banget buat nanti yang jadi jodohnya si Jaehyun. Oke, terima kasih. Nah, berita selanjutnya ini datang dari Iswan. Nah, Iswan ini kan beberapa tahun lalu itu kan udah dinyatakan bubar gitu kan. Jadi buat kalian yang kangen gitu sama Iswan dan kepo si para membernya itu tuh ngapain aja setelah Iswan bubar, di sini aku bakalan ceritain karena di sini juga ada seorang netizen yang ngerangkum katanya beberapa aktivitas dari Iswan setelah keluar dari maksudnya setelah bubar gitu Iswannya. Jadi mereka tuh nggak stuck sampai Iswan bubar aja. Mereka tuh malah mencoba bangkit dan melebarkan sayapnya kemana-mana gitu. Karena kan mungkin member Iswan ini kan pada multi talent gitu. Jadinya ada yang fokus jadi modeling, terus ada yang fokus jadi penyanyi, ada yang main aktor juga, ada yang di acara variety show, dan ada juga yang jadi MC di salah satu acara musik bergengsi di Korea Selatan yaitu Inkigayo ya. Forum komunitas online, ada seorang netizen yang menyusun daftar apa saja yang dilakukan mereka akhir-akhir ini, dari variety show hingga aktivitas YouTube. Setiap anggota mengerjakan berbagai proyek dan penampilan publik. Nah, di urutan pertama ini ada si Kwon Eunbi. Setelah keluar dari Iswan, si Kwon Eunbi ini disibukkan dengan menjadi MC musik baru yaitu Follow Me.
dan dia pun membuka akun Universe, dan dia pun mempersiapkan album solo pribadinya dan ikut berpartisipasi dalam album Jepang Rocket Punch, dan dia pun melakukan pemotretan singles dengan Kim Chaewon. Dan member selanjutnya ini ada si Miyawaki Sakura. Setelah keluar dari IZ*ONE, dia pun akhirnya lulus dari HK, dan dia pun melakukan wawancara dengan berbagai media Jepang, tampil di berbagai program dan membuka channel YouTube pribadi. Dan dia pun menjadi model brand make up Jepang. Dan member selanjutnya ini ada si Kang Hyewon. Nah, dia ini sekarang disibukkan untuk mempersiapkan photobook pertama dan promosi YouTube pribadinya. Hadir di program variety show The Shoot Next to the Best, pemeran utama MP terbaru dari Jejong. Dan dia pun pemotretan bersama si Jo Yuri. Dan member selanjutnya ini ada si Choi Yena. Nah, si Choi Yena ini disibukkan dengan memerankan Fireworks Handsome, dan dia pun hadir di King of Masked Singer, dan dia pun ditunjuk menjadi DJ untuk program radio Hyosung. Dan member selanjutnya ini ada si Lee Cheon. Dia bergabung dengan program Survival Crew dan Street Woman Fighter setelah keluar dari IZ*ONE. Dan selanjutnya ini ada si Lee Cheon. Dia bergabung dengan program Survival Crew dan Street Woman Fighter setelah keluar dari IZ*ONE. Dan selanjutnya ini ada si Kim Chaewon. Nah, kesibukan si Kim Chaewon sekarang ini dia menjalankan pemotretan escort dan singer dengan Kwon Eun-bi. Dan selanjutnya ini ada si Kim Min-joo. Sama dengan si Kim Chaewon, dia pun sekarang disibukkan dengan pemotretan Vogue Korea. Dan selanjutnya ini ada si Yabuki Nako. Setelah keluar dari IZ*ONE, dia masuk di HKT, dan sekarang pun dia tetap menetap di HKT, dan dia pun menjadi model di Kiehl's. Dan selanjutnya ini ada si Honda Hitomi. Setelah keluar dari IZ*ONE, dia pun ikut program variety show Jepang bersama Sakura dan Nako, dan dia pun ikut berpartisipasi dalam album baru AKB48. Dan member selanjutnya ini ada si Jo Yuri. Nah, si Jo Yuri ini sekarang disibukkan dengan mengisi OS Monthly Magazine Home, dan dia pun sekarang melakukan pemotretan dengan Kang Hyewon. Member selanjutnya ini ada si Ah Hyo Jin, dan sekarang dia pun sedang menjadi MC Inki Gayo. Dan yang terakhir ini ada si Jan Won-young. Dia disibukkan dengan pemotretan Mew Mew Girl and Chemet. Tuh kan bener apa kata aku, mereka tuh multi talent banget gitu. Ada yang jadi MC, terus ada yang mau solois gitu kan, mengeluarkan lagu solo, dan ada juga yang modeling gitulah gitu. Dan katanya ada yang on the way bakalan main drama. Wah, ditunggu deh dramanya. Dan berita yang terakhir ini datang dari salah satu pembelot dari Korea Utara, dimana dia ini menceritakan di salah satu acara kalau ternyata di Korea Utara juga ada girl band yang kayak Korea Selatan gitu, dimana si girl band ini tuh pakai celana pendek juga, terus dia joget-joget di panggung juga dengan energik gitu kan. Karena kan sebelumnya aku cuma tahu Morangbong ya, yang dari si Korea Selatan itu, tapi si Morangbong ini tuh kayak sama sih kayak sekelompok wanita yang nyanyi, tapi cuman diiringi sama kayak orkestra gitu deh pokoknya. Jadi kayak ya beda banget ya gitu kan. Terus lagu-lagunya juga ya kayak lagu-lagu zaman dulu gitu kan liriknya. Jadi dan katanya si lagunya itu tuh kayak mengagung-agungkan pemimpin mereka di sana. Pembelot ini memberikan fakta bahwa girl group juga ada di Korea Utara. Pada tanggal 25 Juli episode ke-501 Now On My Way to Meet You, seorang pembelot Korea Utara Kim Kyun Hyuk mengungkapkan bahwa mereka juga memiliki girl group seperti Korea Selatan. Dia mengejutkan semua orang dengan mengatakan jangan kaget, tetapi ada pertunjukan panggung seperti SNSD dan 8-9 anggotanya bercelana pendek tampil di atas panggung. Dia menjelaskan alasan dibalik perubahan adegan pertunjukan panggung Korea Utara. Partai Korea Utara memperkuat sensornya atas budaya Korea Selatan. Tahun lalu hampir 10.000 siswa mengaku atas konsumsi produk atau budaya Korea Selatan. Jadi, sambil memperkuat sanksi budayanya itu, menunjukkan bahwa mereka juga bisa melakukan hal yang sama dan mencoba untuk mencegah pembengkakan. Tetapi batasannya jelas, kalian dapat melihat bagaimana setiap anggota memiliki gaya rambut pendek yang sama. Mereka tidak dapat mengurangi batasan itu juga. Semua lirik akhirnya memuji partai yang berkuasa.
Nah, menurut aku bener ya, apa kata si pembelot tadi gitu yang mengeluarkan pernyataannya di mana mereka itu nggak bisa ngelewatin batas gitu, termasuk rambut pun harus diatur sama pemerintah di sana gitu. Bahkan lagunya pun mengagung-agungkan gitu, mengagung-agungkan pemerintah di sana. Wah, bener-bener sih untung kayak bersyukur banget kan aku lahir di Indonesia, besar di Indonesia. Nah, itu tadi beberapa news update K-pop dari aku, dan sebelum aku mengakhiri video ini, aku mau minta support dulu ke kalian buat subscribe channel YouTube aku dan juga like, comment, and share ke teman-teman kalian semuanya supaya aku tuh makin semangat buat bikin video-video lainnya lagi gitu kan, dan memberikan informasi kepada kalian sesama K-popers gitu. Jadi terima kasih udah nonton video ini ya. Assalamualaikum.